Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih pada bab atau al-mabhas as-sabi'. Al-mabhas as-sabi', mabhas yang ketujuh, dan ini adalah mabhas terakhir dan setelahnya yang terakhir, dua yang terakhir sebelum menyelesaikan kitab ini, dan kita sampai pada penetapan sifat al-ulu lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat tinggi bagi Allah yang diingkari ahli al-bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah adalah sifat tinggi secara zat, ketinggian zat yang diingkari oleh Asy'ariyah. Adapun ketinggian secara makna, yakni secara kedudukan, secara kemuliaan dan secara kekuasaan, maka orang-orang Asy'ariyah tidak mengingkarinya. Jelas, yang diingkari Asy'ariyah adalah ketinggian zatnya Allah, bukan ketinggian secara makna seperti Allah mulia, karena sudah kita sebutkan tidak ada muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kecuali dia meyakini bahwa Allah adalah zat yang paling mulia. Dan perseteruan antara ahli sunnah, di antaranya al-Imam Ahmad rahimahullah dengan para Jahmiyah, itu tentang ketinggian Allah secara zat, tentang ketinggian Allah secara zat, bukan ketinggian Allah secara makna dan kedudukan. Maka orang yang beriman pasti meyakini bahwa Allah tentu lebih mulia dari segala apapun. Dan kita kemarin menyebutkan adillah an-naqliyah, dalil secara naql. Ada sekitar berapa jenis kita kemarin kita sebutkan? Ada 8 kalau nggak salah. Ya. Yang ke-6. Nah, yang ke-6 kan? Baik, kita lanjutkan yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullah as-sabi', dalil yang ketujuh dari Al-Quran untuk menetapkan sifat tinggi bagi Allah, ketinggian secara zat. Di surah Az-Zumar ayat 1, Qala subhana tanzilul kitab minallahil azizil hakim wan nuzulu innama yakunu minal uluwi ila alal asfal. Tanzilul kitab artinya Al-Quran, bukan hanya Al-Quran saja, tapi semua Al-Kitab, Taurat, Injil, Zabur, maka itu diturunkan dari Allah. Maka diturunkan dari Allah menunjukkan Allah itu posisinya di atas. Nah, kemudian yang ke-8, at-tasrihu bi ikhtisasi ba'dhi al-makhluqat bi annaha 'indahu ta'ala. Penjelasan secara gamblang bahwa Allah mengkhususkan sebagian makhluknya, bahwa makhluk tersebut di sisinya. Bahwa Allah mengkhususkan sebagian makhluk, bahwa makhluk itu di sisinya, di dekatnya, menunjukkan makhluk itu lebih tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Wa anna ba'daha aqrabu ilaihi ta'ala min ba'din, menunjukkan bahwa sebagian makhluk itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan sebagian makhluk yang lain. Ka qaulihi ta'ala wa lahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Wa man 'indahu, lihat, wa man indahu, dan
siapa saja yang di sisi Allah. Ketika kita mengatakan ada makhluk di sisi Allah, bukan berarti makhluk itu menyatu dengan Allah, tapi makhluk itu berada di posisi tinggi yang dekat dengan Allah. Dan kaidah kita sebutkan bahwa Allah itu tidak di dalam ruang lingkup makhluk, akan tapi Allah Jalla wa Ala berada di posisi tinggi di atas seluruh makhluk, akan tetapi tidak berada di ruang lingkup makhluk. Nah, fafarraqa baina man lahu umuman wa baina man indahu min malaikatihi wa abidihi khususan. Maka Allah membedakan antara makhluk Allah secara umum dan para malaikat di sisi Allah, kan gitu. Para malaikat di sisi Allah secara khusus. Qala fal indi wal qurb la yalzam minhuma al hulul wal ikhtilat. Kemudian ke-9 at-tasrih bi annahu ta'ala fis sama'. Nah, ini juga di antara dalil yang sangat-sangat gamblang menunjukkan Allah di atas langit. Ka qaulihi ta'ala aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman? Aamintum man fis sama'i, aamintum artinya merasa aman. Kalau aamantum, apakah kalian beriman? Amantum artinya kalian beriman. Kalau amintum, kalian merasa aman. Ini indahnya bahasa Arab. Ini di surah Al-Mulk Allah menyebutkan aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman wahai manusia terhadap yang di atas langit yang mampu membalikkan tanah itu sehingga di permukaan bumi itu dibalikkan, tertanam semua manusia. Wadih. Qala was-sama'u fil lughah yutlaqu 'ala al-'ulu. Nah, kalimat as-sama' langit di dalam bahasa Arab itu menunjukkan ketinggian. Dalam bahasa Indonesia pun langit itu menunjukkan ketinggian. Makanya kan dikatakan langit-langit mulut. Apa makna langit-langit mulut? Bagian tertinggi dari mulut dikatakan langit, ya kan? Menunjukkan apa? Ketinggian. Sebagaimana dikatakan Ibnu Faris, seorang ahli bahasa, as-sin wal mim wal waw aslun yadullu 'ala al-'ulu. Kalimat sin, mim dan waw itu huruf yang membangun, yang menunjukkan makna ketinggian. Wadih. Jadi aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di posisi tinggi, yang mampu menghancurkan dan membalikkan tempat tinggal kalian, yakni yang ada di bumi. Jelas akan datang nanti masalah atau syubhat yang berkaitan dengan ayat ini. Maksudnya ahlul bid'ah berusaha mentahrif ayat ini. Maka kita akan jelaskan biidznillah. Kemudian yang al-ashir, yang ke-10, at-tasrih bil istiwa'i maqrunan bi adati ala mukhtassan bil arsh alladhi huwa a'la al-makhluqat wa musahiban fil akthari li adati thumma ad-dal ala tertib wal muhlah. Semua ayat yang menetapkan istiwanya Allah di atas arsy, ada sekitar 6 ayat di dalam Al-Quran menetapkan bahwa Allah istiwa di atas al-arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa thumma istawa 'alal arsy ila akhirih. Maka ini menunjukkan apa? Allah itu posisinya tinggi di atas seluruh makhluk, karena kita sudah fahami al-arsy adalah makhluk tertinggi. Al-arsy adalah makhluk tertinggi, dan di atas arsy tidak ada lagi makhluk.
Secara umum demikian. Nah, walaupun ada sebagian mengatakan, apakah ada makhluk di atas arsy? Apakah mentok arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi? Sebagaimana kita sebutkan kemarin ucapan Ibn Abil Izz, arsy adalah atap alam semesta, atap seluruh makhluk. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa Allah Jalla wa Ala ketika menuliskan al-qadar, kataba indahu fawqa arsyihi. Yani Allah menuliskan takdir di sisinya fawqa arsyihi, di atas arsy. Anna rahmatahu sabaqat ghadabah. Anna rahmati sabaqat ghadabi. Yani dzakara iskalan ba'd ahli al-ilm, dan sebagian ulama mengatakan khusus penetapan takdir ini, bahwa takdir ini apa? Atau kitab Lauhul Mahfuz ini wallahu alam berada di atas arsy. Nah, tapi tidak menjadi penghalang bahwa al-arsy adalah atap dari alam semesta ini. Wadah? Nah. Baik. Kemudian yang ke al-hadi ashar, yang ke-11, at-tasrih bi raf'i al-aidi ila Allah Ta'ala. Ini masuk ke dalam hadis bahwa manusia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, yang dimana Allah berada di atas seluruh makhluk. Kaqaulihi ta'ala, kaqaulihi alaihi salatu wassalam, inna Allah yastahi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah merasa malu terhadap seorang hamba yang hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kepadanya, kepada Allah, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong, yakni tangan seorang hamba yang mengangkat tersebut kosong dan kecewa, yakni Allah merasa malu. Nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah itu posisinya di atas seluruh makhluk. Nanti akan ada pembahasan insyaallah sebagaimana yang didengungkan Jahmiyah, bahwa kata mereka langit itu adalah qiblatud doa, kiblat untuk berdoa. Akan datang insyaallah. Kemudian as-tsani ashar, yang ke-12, at-tasrih fil hadis binuzulihi kulla lailatin ila sama'id dunya. Hadis yang menunjukkan bahwa turunnya Allah setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Wan nuzul al-ma'qul 'inda jami'i al-umam innama yakunu min 'uluwin ila asfalin atau ila suflin. Dan turun sebagaimana yang difahami seluruh umat itu dari atas ke bawah, menunjukkan Allah di atas, menunjukkan Allah di atas. Nah, akan datang pembahasan an-nuzul dan syubhat berkaitan dengan an-nuzul biiznillah. Tapi ini juga dalil menunjukkan Allah itu apa? Di atas. Nah, kemudian as-salis ashar, yang ke-13, isyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi ila as-sama' fi khutbatihi fi hajjatil wada' عندما كان يستشهد الله على الناس قائلا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فقد كان يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى السماء إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه إلى السماء دليل صريح على أن الله في العلو. Yang ke-13
di mana Nabi menunjuk ke langit dengan telunjuknya alaihi salatu wassalam ketika khutbah di Hajjatul Wada, bahwa Nabi menunjuk ke atas langit, dan ini bantahan dan tamparan keras kepada ahli bidah dari kalangan Jahmiyah yang mengatakan siapa yang menunjuk Allah di atas langit maka dia kafir. Na'udzubillah, berarti dia konsekuensi ucapan dia mengkafirkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan a'immah Asy'ariyah kepada ulama ahli sunnah sangat-sangat syani, sangat-sangat kotor. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ucapan a'immat Asy'ariyah. Jadi jangan heran kalau para pengikut kroco-kroconya Asy'ariyah sekarang itu berani mengkafirkan, berani apalagi cuma mewahabikan, karena memang sebagian ulama Asy'ariyah mereka juga sangat-sangat kotor ucapannya kepada ulama ahli sunnah. Taib. Nah, ketika Nabi SAW di Haji Wada, ya kan? Kemudian Nabi berkata, "Ala hal ballagt?" Sudahkah aku sampaikan apa yang Allah amanahkan tentang menyampaikan ilmu dan hujjah dan agama ini? Para sahabat berkata, "Na'am." Para sahabat berkata apa? "Na'am, sudah." Iya. Qala, ay Nabi alaihi salatu wassalam, "Allahumma shahad." Nabi menunjuk ke atas langit, thumma yankutuha ilan nas, kemudian menunjuknya ke manusia. Allahumma shahad, Allahumma ishhad. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan manusia pun menjadi saksi bahwa Nabi telah menyampaikan amanah yang dibebankan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendakwahkan agama ini. Taib. Kemudian Ar-Rabi' Ashar, yang ke-14, At-tasrih bilafzi al-ain. Penjelasan dengan lafaz di mana, aina, di mana. Penjelasan dengan lafaz di mana. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Ketika dia ketika dia memiliki seorang budak wanita, kemudian budak wanitanya ini disuruh nyangon kambing di daerah gunung, kemudian hilanglah salah satu atau salah seekor dari kambing itu yang dimakan serigala atau binatang buas. Kemudian begitu dia mengetahui kejadian ini, dia marah kepada budak wanita ini, sehingga dia memukul budak wanita ini. Falatamaha, ini dia tumbuk budak wanita ini, sehingga dia merasa bersalah dan diharamkan bagi seorang yang memiliki budak untuk menyakitinya. Nah, dan dia melapor kepada Nabi SAW tentang kejadian ini, dan Nabi pun memerintahkan untuk membebaskan budak wanita yang telah dipukul oleh Muawiyah bin Hakam as-Sulami radhiyallahu taala anhu, dan Nabi mensyaratkan untuk membebaskan budak adalah budak wanita yang muslimah dan mukminah, khususnya dalam bentuk kafarat. Apakah boleh membebaskan budak yang kafir? Secara umum boleh, akan tapi dalam kafarat maka wajib membebaskan budak yang beriman. Nah, kemudian apa? Kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian budak wanita ini berkata, "Fis sama."
yakni Allah di atas langit. Kemudian Nabi pun bertanya, "Man ana?" Siapa aku? Budak ini mengatakan, "Anta Rasulullah." Qala Rasulullah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'atiqha fa innaha mu'minatun." Maka bebaskan budak ini karena dia seorang yang beriman. Dan hadis Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah yang menolak sifat Allah atau sifat tinggi bagi Allah mengatakan bahwa hadis ini hadis yang muttarib. Apa makna hadis yang muttarib? Hadis yang goncang dari sisi lafaz dan dari sisi sanad. Tentu ini hanya sebatas dugaan yang tidak bisa dibuktikan dalam ilmu hadis. Karena para ulama muhadditsin itu sangat-sangat banyak meriwayatkan hadis ini. Bahkan secara makna hadis ini hadis yang mutawatir secara makna. Nah, sampai sebagian menulis tentang benarnya riwayat hadis ini, yakni sahihnya hadis ini, walaupun ada sebagian lafaz yang berbeda, tapi maknanya sama, bahwa Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, di mana Allah? Nah, di antaranya ada kitab yang bernama, kita yang judulnya I'la Hadis Al-Jariyah, mengangkat hadis jariyah. Begitu juga ada tulisan Salim Al-Hilali, Aina Allah difa' 'anil hadis al-jariyah. Yani judulnya Aina Allah, di mana Allah membela hadis jariyah. Nah. Baik, kemudian al-khamis asyar yang ke-15, syahadatuhu alaihi salatu wassalam liman qala inna rabbahu fis sama' bil iman. Persaksian Nabi, yakni Nabi menjadi saksi bagi orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas langit, dan mengikrarkan orang yang mengatakan itu adalah orang yang beriman. Jelas. Jadi siapa yang mengatakan Allah di atas langit, maka ini di antara bentuk keimanan, dan ini di antara bentuk tauhid. Baik. Kemudian as-sadis asyar yang ke-16, ikhbaruhu ta'ala an fir'auna annahu rama as-su'ud ila as-sama'i liyattali'a ila ilahi Musa fayukadzibuhu bima akhbarahu min annahu subhanahu fawqa samawati. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang Fir'aun. Allah mengkabarkan tentang keadaan Fir'aun yang berusaha apa? Naik, memanjat langit. Artinya apa? Naik ke posisi tinggi untuk melihat sembahan Nabi Musa, yakni Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena Fir'aun ingin menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa apa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam yakni berdusta, bahwa Allah itu di atas langit. Nah, sebagaimana yang Allah katakan di surah Al-Qasas ayat 38. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika Fir'aun berkata kepada kaumnya, wahai sekalian manusia, aku tidak mengetahui bahwa ada ilah selain diriku bagi kalian. Aku tidak mengetahui ada lagi bagi kalian ilah selain diriku. Artinya aku adalah sembahan kalian. Kemudian Fir'aun berkata kepada Haman, fa'uqid li ya Haman ala tin. Wahai Haman, buatkanlah, bangunkanlah untukku dari tanah, yakni tangga atau lift atau yang bisa mengantarkannya. Faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kathibin. Supaya aku melihat sembahan Musa, sesungguhnya aku meyakini dia adalah di antara yang berdusta. Maka yang menolak sifat tinggi bagi Allah adalah Fir'auni. Yang menolak tinggi sifat zat
tingginya zat Allah Jalla wa'ala adalah Fir'auni, dan yang menetapkan tingginya Allah di atas seluruh makhluk adalah Musawi wa Muhammadi. Nah, artinya pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan pengikut Nabi Musa dan seluruh para anbiya, karena seluruh para anbiya mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Kemudian as-sabi' asyar, yang ke-17, ikhbaruhu annahu taraddada baina Musa wa baina rabbih lailatal mi'raj bisabab takhfif as-salah fayas'ad ila rabbih thumma ya'udu ila Musa iddata marrar atau iddata mirar. Yang ke-17, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan bahwa apa? Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika Isra Mi'raj itu naik ke langit ke-7, posisi yang paling tinggi, kemudian turun lagi, kan gitu. Minta nasihat gitu, minta apa? Minta isyarat, petunjuk maksudnya dari kepada Nabi Musa. Kemudian kembali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke posisi yang tinggi itu sehingga berkomunikasi, berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika disyariatkan salat ketika disyariatkan salat 50 rakaat, kemudian Nabi SAW kembali dan bertemu dengan Nabi Musa, kan gitu. Nabi Musa berkata, ya Muhammad khaffif fa inna ummatak la yutiquna ala dhalik, atau kama qala. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni kurangi ini 50 banyak kali gitu, sesungguhnya umatmu enggak mampu mengerjakan itu, ila akhiri, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah untuk meminta diringankannya apa? Diringankannya syariat salat sampai 5 waktu. Jadi bayangkan kalau kita mengerjakan salat satu hari satu malam 50 waktu, bukan 50 rakaat, tapi 50 apa? 50 waktu. Allah alam berapa rakaat? Oke lah kita buat 2 rakaat, tapi 50 waktu. 100 rakaat. Nah, 5 saja udah borat bagi sebagian orang, kan gitu. Tapi saksi bahasannya bahwa apa? Bahwa Nabi SAW naik ke posisi tinggi, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, di atas seluruh makhluk. Kemudian masalah apakah Nabi SAW melihat Allah secara langsung atau tidak, maka yang sahih bahwa Nabi tidak melihat Allah secara langsung, sebagaimana dikatakan Aisyah, "Man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu lailatal mi'raj faqad a'zama al-firyah." Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya ketika Mi'raj, maksudnya melihat langsung, maka sungguh dia telah membuat kedustaan yang besar. Begitu juga Nabi mengatakan nurun anna ara, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat Allah langsung subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebagian mengatakan Nabi melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga akan datang pembahasan masalah ru'ya biiznillah. Taib. Kemudian al-thamin asyar, yang ke-18, an-nusus ad-dalla ala ru'yati ahli al-jannah lahu ta'ala min al-kitab wa sunnah. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ahlul jannah melihat Allah, ya kan? Ini menunjukkan juga Allah apa? Posisinya di atas. Posisinya di atas. Karena dalil yang menunjukkan Allah dilihat itu ada 2 penetapan sifat. Yang pertama sifat tinggi bagi Allah, yang kedua sifat ru'yah. Ini Allah dilihat dan posisinya tinggi. Naam, sebutkan dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal qadar la tudammuna fi ru'yatihi, kama qala alaihi salatu wassalam. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Begitu juga di dalam ayat wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri pada hari itu karena melihat Rabb mereka. Nah, kemudian setelah kita sebutkan tadi, ini udah habis dalil naqli. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi ini menyebutkan sebagian saja, kan gitu. Ini saja sudah sangat banyak.
kemudian dalil al-aqli. Dalil al-aqli. Yang pertama perlu diperhatikan, ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah ketika menolak sifat tinggi bagi Allah tidak memiliki dalil apapun. Ketika mereka menolak sifat, mereka tidak memiliki dalil apapun. Hanya sebatas konsep akal Aristoteles. Inilah yang mereka ikuti. Adapun misalnya dalil yang menunjukkan Allah tidak di atas langit, maka mereka sama sekali tidak bisa mendatangkannya. Adapun ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu, akan datang pembahasannya. Penetapan sifat ma'iyah, kebersamaan di sini bukan berarti Allah fi kulli makan, bukan berarti Allah di dalam ruang lingkup makhluk, tapi kebersamaan yang sifatnya apa? Mutlaq al-muqaranah, kebersamaan secara mutlak, artinya Allah memperhatikan, Allah melihat, Allah dekat dan seterusnya. Nah, dan kedekatan tidak memberikan konsekuensi menyatunya antara zat dengan zat. Kebersamaan tidak memberikan konsekuensi menyatunya antara zat dengan zat. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu-lalu. Taib. Kemudian dalil aqli ini penting. Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu fokus kepada dalil aqli, karena miskinnya mereka dan bodohnya mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak beristidlal dengan dalil an-naqli. Ini sebagaimana dikatakan as-Sunusi atau as-Sanusi di antara ulama Asy'ariyah. Begitu juga dikatakan Ar-Razi, bahwa menetapkan dalil naqli itu tidak bisa memberikan ilmu secara pasti. Na'udzubillah. Nah, bahkan mereka menghina, mengatakan hasyawiyah, orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam beragama. Makanya ucapan mereka yuaddi ilal kufur waliyadzubillah. Ini masalah iman dan kufur, ini bukan masalah sepele. Masalah menetapkan sifat, masalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ini bukan masalah apa? Masalah ijtihadiyah, masalah fikih yang apabila seseorang tergelincir masih bisa dimaafkan. Ini masalah iman dan kufur, masalah surga neraka, masalah kekal di neraka atau tidak kekal di neraka. Ini bukan masalah yang apa? Sepele, masalah akidah. Nah, ad-dalil al-aqli, dalil secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Qala al-muallif yadullu al-aqlu ala itsbati sifati al-'uluwi lillahi ta'ala bi'adadin min at-turuq, walakin thammata tariq aqli salakahu 'adadun min a'immati salaf, wa hasiluhu an yuqal inna Allah ta'ala hina khalaqa al-khalqa la yakhlu min halatain. Sungguh akal menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak metode. Akan tetapi kesimpulannya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian a'immatus salaf, kesimpulannya an yuqal inna Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat laka di situ di kitab yakni kalimat zaidah yang seharusnya inna Allah ta'ala hina khalaqal khalqa la yakhlu min halatin. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk tidak akan lepas dari dua keadaan. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk maka tidak akan lepas dari dua keadaan. Yang pertama, imma annahu khalaqal khalqa dakhil dzatihi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan makhluk ini di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini di dalam dirinya. Ini keadaan yang pertama. Au kharijan an dzatihi, atau keadaan yang kedua, Allah menciptakan makhluk tapi di luar zatnya, di luar dirinya. Jelas yang pertama apa? Imma yakni Allah ciptakan makhluk ini di mana sih posisinya? Apakah di dalam diri Allah, di dalam zat Allah, atau di luar
zat Allah. Kan itu? Yang pertama di dalam, yang kedua di luar. Taib. Wa illa al-ihtimal al-awwal batil, kan gitu? Wal ihtimal al-awwal batil. Kemungkinan yang pertama bahwa Allah menciptakan makhluk di dalam dirinya menyatu dengan zatnya, maka ini batil, kekufuran, kesyirikan. Jelas, ini menunjukkan akidah hululiyah, artinya Allah menyatu dengan makhluknya, waliyadzubillah. Maka enggak ada yang mengucapkan ini kecuali kafir. Wah, ini kemungkinan yang pertama. Ini keyakinan atau kemungkinan yang batil. Lianna ma'na dzalika an yakuna Allahu mahallan lil makhluqat. Yani Allah sebagai wadah bagi makhluk. Na'udzubillah. Falam yabqa illa al-ihtimal ats-tsani. Maka tertunjuklah, yang tertinggal adalah kemungkinan yang kedua. Apa itu? Wa huwa anna Allah ta'ala khalaqal khalqa kharija dzatihi. Yani Allah menciptakan makhluk dan makhluk ini di luar zatnya, tidak menyatu dengan zatnya. Baik, sampai di sini kita fahami. Apa tadi? Allah menciptakan makhluk, ya kan? Kemudian kita katakan, di mana posisi makhluk ini? Apakah di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Kemungkinan yang pertama, kekufuran, kesyirikan dan kebatilan, karena enggak mungkin Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk di dalam zatnya. Maka tertunjuklah kemungkinan yang kedua, dan ini maksudnya kemungkinan di sini ini tanpa melihat dulu dalil nakli, kan gitu. Maksudnya akal saja menetapkan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya. Kemungkinan yang kedua, dan inilah yang pasti, maksud kemungkinan ini min babi majaz, bahwa apa? Bahwa Allah menciptakan makhluknya dan makhluknya di luar zatnya. Taib. Fa idza kana Allah khalaqal khalqa kharija dzatihi la yakhlu min halatain. Ketika kita imani dan kita yakini dan kita sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di luar zatnya, maka tidak akan lepas dari dua keadaan. Jelas? Yang pertama tadi kita katakan apa? Allah menciptakan makhluk. Posisi makhluk ini di mana? Di dalam zat Allah, menyatu dengan Allah, atau di luar zat Allah. Kita sepakat bahwa kemungkinan yang pertama atau statement yang pertama adalah kebatilan. Maka wajib menetapkan statement yang kedua bahwa Allah di luar zatnya dan makhluknya di luar bahwa makhluk Allah di luar zatnya. Nah, maka statement yang kedua ini tidak akan lepas dari dua keadaan. Tamam? Imma an yakuna khalaqahum kharija dzatihi thumma adkhalahum fi dzatihi. Yani Allah menciptakan makhluknya kan di luar zatnya. Kita sepakat. Nah, yang pertama, imma Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian dia masukkan ke dalam zatnya. Taib. Fa yaridu alaihi al-i'tirad alladhi warada 'ala al-hal al-awwal. Maka sama saja dengan konsep yang pertama ketika Allah langsung menciptakan makhluk di dalam zatnya. Ya kan? Karena enggak ada bedanya. Dia ciptakan makhluk di luar zatnya kemudian dimasukkan ke dalam zatnya, dengan yang pertama langsung dia ciptakan makhluk di dalam zatnya. Enggak ada bedanya sebenarnya. Bedanya awalnya makhluk itu di luar kemudian dimasukkan ke dalam zatnya, atau dia menciptakan langsung makhluk tersebut di dalam zatnya. Dua-duanya batil. Falam yabqa illa al-ihtimal ats-tsani. Maka tidak ada yang tinggal kecuali statement yang kedua atau kemungkinan yang kedua, wa huwa annahu khalaqal khalqa kharija dzatihi wa abqahum kharija dzatihi. Allah menciptakan makhluknya di luar zatnya dan membiarkannya di luar zatnya, tidak menyatu dengan zatnya. Wadih. Wallahu a'zamu wa ajallu min kulli makhluqin fala budda an yakuna a'la minhu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang paling besar, yang paling mulia, yang paling besar, maka sudah pasti Allah berada di atas seluruh makhluknya. Wadih. Ada yang bisa mengulang konsepnya? Ketika
Ada yang mengatakan ini juga bisa menampar orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah yang menolak sifat tinggi bagi Allah. Kita katakan kepada mereka, pertama, ketika Allah menciptakan makhluk, di mana makhluk ini? Apakah di dalam zat Allah atau di luar zat Allah? Makhluk ini Allah ciptakan. Makhluk ini di dalam zat Allah Allah ciptakan atau di luar? Jelas mereka mengatakan di luar. Kemudian yang ketika kita meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk ini di luar, Allah masukkan ke dalam zatnya atau Allah biarkan? Jelas Allah biarkan makhluk tersebut di luar zat Allah. Kemudian kita yakini bahwa apa? Bahwa zat Allah adalah zat terbesar dari seluruh makhluk, menunjukkan pasti Allah di atas seluruh makhluk. Karena posisi bawah adalah posisi yang hina. Posisi bawah adalah posisi yang hina. Wadah. Ini kembali ke masalah al-jihad dan al-hayyiz kemarin dan udah kita bahas. Baik. Qala hadha ad-dalil al-aqli yuthbitu sifat al-ulu bil qat'. Lihat. Dalil aqli ini menetapkan sifat tinggi bagi Allah secara pasti, secara qat'i, secara yakin. Wa min awal man dzakara hadha ad-dalil al-Imam Ahmad. Yang pertama kali yang menyebutkan konsep dalil aqli ini adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu. Haitsu yaqul, ketika dia berkata, wa idza aradta an ta'lam anna al-Jahmiyya kadhibun 'ala Allah hina za'ama annahu fi kulli makan. Apabila engkau ingin mengetahui bahwa seorang Jahmi ini masuk ke dalam kategori Asy'ariyah dan Mu'tazilah dan Maturidiyah yang semisal dengan mereka yang menolak sifat Allah. Apabila engkau ingin mengetahui bahwa seorang Jahmi yang menolak sifat Allah ini adalah pendusta atas nama Allah, ketika dia meyakini atau mengklaim bahwa Allah itu di seluruh tempat, wala yakunu fi makanin duna makan, atau berada di sebagian tempat tapi tidak sebagian tempat yang lain. Ini keyakinan Jahmiyah, yakni al-awail. Adapun Jahmiyah yang mutaakhirin mengatakan bahwa Allah la dakhilal alam wala kharijal alam, tidak di dalam makhluk, tidak di luar makhluk, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, sebagaimana dikatakan Abdus Samad dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Jahmiyah. Yani nafi naqidain. Akan datang pembahasan masalah ini nanti insyaallah. Tapi ini dulu yang kita sebutkan bahwa ucapan ini dikatakan al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan Ar-Razi mencela Imam Ahmad dengan konsep dalil ini. Imam Asy'ariyah yang mereka ikuti. Taib. Faqul, katakan kepada orang yang menolak sifat tinggi bagi Allah, alaisallahu kana wala syai', bukankah Allah yang pertama kali dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, yani huwal awwal wa laysa qablahu syai'? Na'am. Fayaqulu na'am, maka dia akan berkata na'am, kan gitu. Kalau dia mengatakan ada sesuatu sebelum Allah berarti dia kafir. Kenapa? Karena yang memiliki sifat azali yang tidak memiliki permulaan itu hanya Allah. Jelas. Faqul lahu fahina khalaqa syai' khalaqahu fi nafsihi aw kharijan an nafsihi. Ketika Allah menciptakan makhluk, syai' artinya makhluk, apakah Allah menciptakan makhluk tersebut di dalam dirinya atau di luar dirinya? Jelas. Fa innahu yasiru ila thalathati aqwal la budda lahu min wahid minha. Maka akan muncul 3 statement atau 3 kemungkinan, maka harus dia pilih salah satu dari ketiganya. In za'ama anna Allah khalaqal khalqa fi nafsihi kafar. Kalau dia mengatakan iya, Allah menciptakan makhluk dan makhluk tersebut di dalam zat Allah, maka dia kafir. Hina za'ama anna al-jin wal ins wasyayatin fi nafsihi. Karena konsekuensinya dia akan mengatakan jin, syaitan, manusia semuanya di dalam diri Allah. Kan itu. Wa in qala, apabila dia berkata khalaqahum kharijan an nafsihi thumma dakhala fihim, yani Allah menciptakan makhluk di luar zatnya
Ini Allah menciptakan makhluk dan makhluk ini di luar zat Allah. Kemudian Allah masuk ke dalam makhluk. Kana hadza kufran aidan. Maka ini juga ucapan kafir, kan itu. Hina za'ama annahu dakhala fi kulli makanin wahshin, na'am, wa qadharin wa radiyyin. Ketika dia mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di dalam makhluk yang di mana makhluk ini ada yang tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis, tempat-tempat hina waliyadzubillah. Naam. Wa in qala khalaqahum kharijan an nafsihi thumma lam yadkhul fiha raja'an qawlihi kulluhu ajma'. Nah, kalau dia mengatakan bahwa Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk dan makhluk ini di luar dirinya dan tidak, yakni Allah tidak masuk ke dalam dirinya dan makhluk juga tidak masuk ke dalam diri Allah, maka dia telah keluar dari ucapan dia seluruhnya dan dia mengikuti ucapan ahli sunnatul jamaah. Dan ucapan al-Imam Ahmad ini disebutkan di kitab Ar-Rad alal Jahmiyah waz Zanadiqah, bantahan kepada Jahmiyah dan Az-Zanadiqah. Naam. Fadhal adzan. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ad-dalil al-fitri. Dalil secara fitrah. Fitrah juga mungkin bisa dikatakan insting, ya kan? Naluri. Artinya sebuah keadaan dan konsep yang dirasakan manusia tanpa ada yang mengajarinya. Tanpa ada yang mengajarinya. Contohnya naluri seorang ibu mengurus anaknya, seperti hatta pada hewan. Nah, طيب الدليل الفطري ومعنى هذا الدليل هو أن الخلق جميعهم في أثناء دعائهم لربهم يتوجهون بأبصارهم وقلوبهم وضمائرهم إلى السماء. Apa maksud dari dalil fitrah ini bahwa Allah itu di atas seluruh makhluknya? Artinya ketika setiap seorang hamba, seluruh makhluk, ketika mereka berdoa, ketika mereka mengarah kepada Allah dengan pandangan dan hati-hati mereka, mereka merasakan bahwa Allah di atas langit. Mereka merasakan bahwa Allah di atas seluruh makhluk. Dan inilah bentuk memuliakan Allah. فَكُلُّ دَاعٍ لِلَّهِ وَيَشْعُرُ فِي دَاخِلِهِ أَنَّهُ إِلَى جِهَةِ الْعُلُوِ وَجِهَةِ السَّمَاءِ. Setiap orang yang berdoa, dia merasakan bahwa apa? Di dalam hatinya ada perasaan bahwa Allah itu di atas seluruh makhluk, di atas langit sana, posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Bahwa Allah di atas seluruh makhluk yang tidak menyatu dengan makhluknya. Qala fa hadha syu'ur yuthbitu sifatal 'ulu. Nah, perasaan ini terdapat penetapan sifat tinggi bagi Allah. Wa yadullu ala anna al-iqrar bi'uluwi lahi iqrarun fitriyun fil makhluqati wa fil insan. Nah, penetapan ini bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluknya itu penetapan yang sifatnya fitrah, tanpa diajarkan. Bahkan anak kecil ketika ditanya misalnya umur 6 tahun, 7 tahun yang sudah mumayyiz tentunya, tanpa ada yang mengajarkannya dan tanpa ada yang merusak fitrahnya, ketika ditanya di mana Allah, dia akan mengatakan di atas langit. Nah, bahkan pada hewan, dan Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, berkumpulnya tentara Islam seluruhnya, menetapkan bahwa Allah itu tinggi di atas seluruh makhluk. Qala wa hadha syu'ur laysa khasan bil muslimin. Lihat ini, perasaan itu, yakni Allah di atas seluruh makhluknya, bukan khusus bagi kaum muslimin. Maka ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, yakni seluruh makhluk, sampai jin, sampai hewan, sampai hasyarat, sampai serangga-serangga, seluruhnya menetapkan bahwa Allah di atas langit. Ini bukan khusus bagi kaum muslimin. Makanya subhanallah ada orang-orang Asy'ariyah menghina
ahli sunnah menghina kaum muslimin yang menetapkan Allah di atas langit. Lihat, kalian sama dengan Nasrani. Nasrani juga di dalam Alkitab ada mengatakan bahwa Allah istiwa atau bersemayam di atas tahtanya, di atas singgasananya. Kita katakan, apakah nggak ada lagi peninggalan orang-orang Nasrani? Kan gitu. Secara umum mereka ketika mereka menetapkan adanya Allah, maka ini keyakinan yang hak. Tapi konsep mereka dalam menyamakan Allah dengan Nabi Isa atau mengatakan Allah ayah dari Nabi Isa atau orang tua dari Nabi Isa, ini yang salah. Tapi ketika mereka menetapkan adanya Allah, ini adalah kebenaran. Berarti kalian juga harus menolak adanya Allah karena orang-orang Nasrani apa menetapkan adanya Allah. Apakah begitu konsepnya? Kan gitu. Baik. وهذا الشعور ليس خاصا بالمسلمين. Perasaan ini bukan khusus bagi kaum muslimin, bal huwa syamil lil yahudi wan nasara wal musyrikin was sighar wal kibar. Orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrik, anak kecil, orang dewasa, seluruhnya merasakan bahwa Allah di atas seluruh makhluk. فكل داء يجد من نفسه شعورا بالتوجه إلى جهة العلو. Setiap orang yang berdoa meminta, dia merasakan di dalam hatinya fitrah yang masih lurus bahwa Allah apa? Di posisi tinggi di atas seluruh makhluk. Fahuwa dalilun fitriyun ala anna Allah 'alin fis sama'. Maka ini adalah dalil secara fitrah yang menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluk di atas langit. Wa mustanad hadha ad-dalil at-tawatur alladhi yastahilu ma'ahu at-tawatu 'ala al-kadhib. Dan rujukan dalil ini adalah dalil yang mutawatir. Masalah mutawatir dan ahad sudah kita bahas kan gitu. Yang dimana mustahil bagi setiap kaum sepakat untuk berdusta bahwa Allah di atas langit. Mustahil. Fa innahu tawatar min jumlatin nasi al-ikhtilafi buldanihim. Yani mutawatir apabila ditinjau dari banyaknya manusia dan bermacam-macamnya negeri-negeri mereka. Semuanya mereka merasakan bahwa Allah di atas seluruh makhluk, di atas langit. Wa asnafihim wa tarikhihim wa adyanihim wa afkarihim ala tawajjuh fi thana'i ad-du'a'i ila jihati as-sama'. Begitu juga bervariasi dan bermacam-macamnya jenis mereka, sifat mereka, sejarah mereka, agama mereka, pemikiran mereka, bahwa mereka meyakini dan merasakan ketika mereka berdoa kepada Allah bahwa Allah itu di atas langit. Fa hadha at-tawatur al-amali minan nas dalilun ala annahu natij minal fitrah wa laysa natijan minal ittifaq. Maka kesepakatan seluruh manusia dengan perselisihan agama, pemikiran, jenis, pemahaman, daerah mereka, ini menunjukkan mereka di atas fitrah yang sama, bukan hanya sebatas persamaan secara ilmu, bukan pelajaran, tapi fitrah. Memang Allah ciptakan mereka demikian kan gitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Qala wa qad istamala عدد من العلماء هذا الدليل في إثبات صفة العلو ومن أشهرهم الكناني في رده على الجهمية والخطابي والدارمي وابن تيمية وغيرهم من علماء أئمة السلف. Sungguh dalil fitrah ini digunakan para ulama salaf dari kalangan mutaakhirin dan mutaqaddimin, bahwa dalil fitrah ini maksudnya manusia merasakan bahwa Allah di atas seluruh makhluk ketika berdoa kan gitu. Nah, itu ditetapkan oleh Al-Imam Al-Kinani ketika membantah Jahmiyah, Al-Khattabi, Al-Imam Ad-Darimi, Ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lain. Qala wa fi dzikri hadha ad-dalil yaqulu Ibn Abdul Bar. Ketika menyebutkan dalil fitrah ini, apa dalil fitrah tadi? Aba Ikrimah? Barashid. Bahwa manusia merasakan ketika dia berdoa atau bukan manusia merasakan ketika dia berdoa meminta kepada Allah, dia merasakan Allah itu tinggi di atasnya. Perasaan itu adalah fitrah. Perasaan itu adalah fitrah. Wah, makanya kalau ada orang yang merasakan bahwa Allah fi kulli makan, udah rusak fitrahnya. Wah. Makanya anak kecil ketika ditanya, belum diajarkan akidah apapun, ketika ditanya di mana Allah, dia akan mengatakan di atas langit.
Berkata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala, di antara ulama Maghrib, yakni di daerah Maroko. Qala min al-hujjati aidan fi annahu 'ala al-'arsh fawqa as-samawati as-sab' anna al-muwahhidin ajma'in min al-'arab wal-'ajam idza karabahum amrun aw nazalat bihim shiddatun rafa'u wujuhahum ila as-sama'i yastaghithuna bi rabbihim tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Ibn Abdul Bar, di antara hujjah yang menetapkan bahwa Allah tinggi di atas arsy dan di atas seluruh 7 lapis langit, bahwa orang-orang yang bertauhid seluruhnya dari kalangan Arab, dari kalangan Ajam, ketika musibah menimpa mereka, ketika kesusahan meliputi mereka, khususnya contohnya ketika banjir bandang datang, kan gitu. Kita lihat orang-orang ini mengatakan Allahu Akbar, Allah tolong ya Allah, kata mereka. Mereka merasakan bahwa Allah itu di atas langit. Bukan fi kulli makan, berarti Allahnya juga kena banjir, berarti nanti kalau Allah di setiap tempat. Atau Allah enggak di mana-mana, berarti Allah enggak ada. Mereka merasakan bahwa Allah di atas seluruh makhluk, di atas langit sana, memperhatikan mereka, melihat mereka, kan gitu. Khususnya ketika apa? Musibah datang menimpa. Nah, rafa'u wujuhahum ila as-sama', mereka mengarahkan wajah mereka ke langit. Yastaghithuna bi rabbihim, mereka meminta pertolongan dalam keadaan genting dan terdesak kepada Rabb mereka tabaraka taala. Wa hadha ashharu wa a'rafu 'inda al-khassati wal 'ammati min an yuhtaju fihi ila akthari aw ila akthara min hikayatihi li'annahu ittirarun lam yunabbihum 'alayhi ahad wa la ankara 'alayhim muslim. Subhanallah. Ya, perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat dikenal, diketahui oleh orang-orang awam atau orang-orang yang belajar, orang-orang khusus, kan itu enggak perlu apa? Ini enggak perlu diceritakan, maksudnya saling diceritakan kabar-kabar ini bahwa manusia merasakan. Maka kita alhamdulillah belum datang musibah, kan gitu, dan jangan sampai datang musibah yang menimpa orang. Tapi ketika orang datang musibah banjir, contohnya kita lihat, mereka merasakan bahwa Allah apa? Di atas langit, berkuasa atas segala sesuatu. Nah, maka ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perasaan yang enggak bisa ditolak seorang muslim, yang enggak bisa dia ingkari bahwa dia merasakan Allah di atas langit. Nah, ini disebutkan Ibn Abdul Bar di kitab At-Tamhid. Baik, waqad dzakara Muhammad bin Tahir anna asy-Syaikh Abu Ja'far Al-Hamadani hadara majlis Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Abu Ja'far Al-Hamadani seorang Sunni, kan gitu. Kemudian dia datang di majlis Al-Juwaini. Al-Juwaini di antara rujukan Asy'ariyah, dan ucapannya juga sangat-sangat syani' terhadap sebagian ulama ahli sunnah. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa dia bertaubat. Contohnya kisah ini. Wa huwa yatakallamu an nafyi sifatil 'ulu. Yani Al-Juwaini contohnya kayak gini, sekarang dia punya majlis dan dia menyebarkan akidah Asy'ari ini bahwa Allah apa? Tidak di atas. Wa yaqulu, lihat, kana Allah wala arsh. Yani Allah sebelumnya, waktu sebelum menciptakan makhluk kan ada arsh gitu. Kana Allah adalah Allah dan belum ada arsh. Wa huwa al-ana ala ma kana, yani min ghairi an yusaf bi sifatil 'ulu wala sifatil istiwa. Artinya ini Allah belum ada tempat. Nah, itu kata mereka al-makan. Nah, setelah menciptakan tempat juga Allah tidak bertempat gitu. Begitu juga Allah sebelumnya belum menciptakan arsy. Maka sekarang Allah pun tidak di atas arsy, tidak istiwa di atas arsy, tidak di atas makhluk. Karena yang bertempat, yang berposisi adalah makhluk yang dimana dia dilingkupi oleh ruang. Itu tadi kembali ke teori hayiz dan jihah. Wadah. Begitu juga kata mereka, kalau sesuatu yang ditunjuk itu berarti jisim, dan jisim hadis, sementara Allah itu azali, kata mereka, yani qadim. Taban hadha qaul batil.
Taib. Faqala Asy-Syaikh Abu Ja'far Al-Hamadani. Kemudian Abu Ja'far Al-Hamadani berkata kepada Al-Juwaini, seorang tokoh Asy'ariyah, "Akhbirna ya Ustaz an hadhihi ad-darurah allati najiduha fi qulubina." Coba jelaskan wahai Ustaz tentang perasaan yang kita dapatkan di dalam hati kita yang enggak bisa kita tolak ketika kita berdoa. Fa innahu ma qala 'arifun qat. Tidaklah seorang yang mengenal Allah ketika dia berkata, "Ya Allah," yakni berdoa kepada Allah, "illa wajada fi qalbihi daruratan tatlubu al-'ulu, la yaltafitu yamnatan wala yasratan." Yakni ketika dia mengatakan ya Allah, dia meminta datang musibah, dia merasakan Allah itu di atas langit sana. Kan itu. Dia enggak menengadah ke kanan dan ke kiri, enggak melihat kanan ke kiri, enggak ada, di atas langit. Wadah. Fa kaifa nadfa'u hadhihi ad-darurah an anfusina? Bagaimana kita bisa menolak perasaan yang langsung menghujam di dalam hati kita bahwa Allah di atas langit itu? Bagaimana menolaknya, kan gitu? Bisa enggak kita tolak? Faqala ar-rawi, kemudian yang meriwayatkan kisah ini mengatakan, falatama Abul Ma'ali ra'sahu. Kemudian Al-Juwaini memukul kepalanya atau memukul wajahnya. Wa nazala, kemudian dia turun dari majelisnya atau dari tempat mejanya, kan kayak zaman sekarang dulu tinggi dia kayak mimbar karena enggak ada mikrofon. Karena ada muballighnya, satu orang menyampaikan ke belakang. Enggak kayak zaman sekarang udah ada mikrofon di bawah ini. Wadah. Zaman dulu majelis hadis kayak gitu, dia ada muballigh, ada satu orang, ada dua, ada tiga, sesuai dengan panjang atau lebar dari majelis itu. Kemudian dia turun dari mimbar itu atau mejanya, wa nazala wa adhunnuhu qala wa baka. Yani rawi ini mengatakan aku meyakini bahwa dia sambil menangis. Wa qala hayyarani al-Hamadani. Yani dia merasakan, oh iya ya, baru sadar nih aku ketika dikatakan siapa? Al-Hamadani mengatakan, wahai Ustaz, coba jelaskan bagaimana kita bisa menolak perasaan ketika kita meminta kepada Allah, khususnya ketika terdesak, ketika datang musibah. Bagaimana kita bisa menolak perasaan bahwa Allah itu di atas? Coba jelaskan, kan gitu. Gimana kita menolaknya? Maka dia mengatakan hayyarani al-Hamadani, artinya Al-Hamadani membuatku bingung. Al-Hamadani membuatku kebingungan. Naam. Wa dzalika li'annahu nabbahahu ila ad-dalil al-fitri alladhi la yumkin mudafa'atuhu. Yani Al-Hamadani mengingatkan kepada Al-Juwaini, ini ada dalil fitrah. Setiap orang ketika berdoa merasakan bahwa hatinya itu merasakan Allah di atas langit, kan itu. Bagaimana bisa menolaknya? Baik, wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qissatan musyabahatan li hadhil qissah. Ibnu Taimiyah pun memiliki kisah yang sama dengan kisah ini. Subhanallah. Faqala, طبعا هذه القصة ذكر الذهبي رحمه الله di kitab Siyar A'lamin Nubala, dan Al-Dhahabi masyhur kan gitu. Begitu juga dengan kisah ini disebutkan di kitab Dar' at-Ta'arud Naql wal Aql yang diriwayatkan langsung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqala kana 'indi min ha'ula'i an-nafina li sifatil ulu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dahulu ada sebagian orang-orang yang menolak sifat tinggi bagi Allah di sisiku, kan gitu. Wa huwa min syuyukhihim, bahkan di antara pentolan orang-orang yang menolak sifat dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah ila akhirih. Wa huwa yatlubu minni hajatan. Kemudian orang ini memiliki hajat kepadaku, meminta bantuan, meminta keinginan ila akhirih, wa ana ukhatibuhu fi hadzal madhhab. Aku berdialog dengannya dengan madhab, dengan konsep ini. Ka'anni ghairu munkirin lahu, seolah-olah aku tidak mengingkarinya. Artinya apa? Aku enggak langsung mengingkari akidahnya yang rusak, yang menolak sifat tinggi bagi Allah. Kemudian apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wa akhartu qada'a hajatihi hatta daqa sadruh. Enggak langsung aku penuhi permintaannya. Ini menunjukkan subhanallah di antara husn akhlak Ibnu Taimiyah rahimahullah kepada mukhalif. Bahkan subhanallah orang-orang yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah apa katanya?
Yani haula alladhi yani ramani makna kalamihi, mereka yang melempariku dengan tuduhan-tuduhan kafir ini, aku memberi uzur dan aku halalkan bagi mereka. Nanti kita baca ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai ada sebagian orang yang mengatakan aku berharap menjadi musuh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mendoakan kebaikan bagi musuhnya. Subhanallah. Wadih. Hatta dhaqa sadruhu, sampai orang yang meminta hajatnya kepada aku ini aku biarkan dulu, kan gitu, sampai apa? Sempit dadanya. Farafa'a tarfahu wa ra'sahu ila as-sama', kemudian dia mengarah wajahnya ke atas langit. Ini orang yang meminta hajat kepada Ibnu Taimiyah. Wa qala ya Allah, subhanallah, dia berkata ya Allah, mutadajjiran faqultu lahu anta muhiqqun liman tarfa' tarfaka wa ra'saka wa hal fawqa indaka ahad, engkau adalah orang yang berhak, kan gitu, untuk dikabulkan doanya, untuk diberikan. Nah, ketika engkau mengangkat wajahmu, mengangkat tanganmu ke atas langit, apakah ada yang di atas langit sehingga engkau menoleh ke atas langit? Ada enggak sesuatu di atas langit sana? Faqala astaghfirullah. Kemudian dia mengatakan astaghfirullah, sekarang aku baru sadar bahwa Allah itulah di atas langit. Wa raja'a an dzalika lamma tabayyana lahu fasad i'tiqadihi. Kemudian dia rujuk dari keyakinan bahwa apa? Meyakini bahwa Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di ila akhirih. Ini ketika orang apa? Fitrahnya masih selamat tentunya. Nah, tapi muskilahnya mereka memiliki syubhat, akan datang pembahasannya, bahwa kata mereka ketika seorang mengangkat tangannya ke langit, mengatakan bahwa langit adalah qiblatud du'a, kiblat ketika berdoa. Akan tapi Allah itu tidak di atas langit. Akan datang pembahasan insyaallah. Naam, ada pertanyaan? Naam. Keadaan malaikat, Ustaz. Jadi setiap kali Allah berkata kepada malaikat begitu, seakan-akan mereka ini Melihat. Maksudnya? Apakah memang mereka bersamaan? Karena setiap Allah mengatakan, kalau aku mencintai makhlukku, engkau harus mencintainya. Misalnya seperti mengatakan seperti itu. Ini kan seakan-akan kan Allah itu secara apa bersamaan dengan malaikat seperti itu. La yalzam, tidak harus bersama, kan gitu. Maksudnya bersama di situ tidak menunjukkan bahwa malaikat itu berada pada zat Allah. Tapi malaikat posisinya tinggi, dekat dengan arsy dan dekat dengan zatnya Allah. Nah, tinggal masalah apakah malaikat melihat Allah? Masalah khilafiyah. Syekh bin Baz ketika ditanya tentang masalah ini, beliau tawakuf. Wallahu alam. Tidak ada dalil yang gamblang menunjukkan malaikat melihat Allah atau mereka tidak melihat Allah. Wallahu alam. Yang jelas tidak ada makhluk yang menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang menyatu dengan Allah. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika sebagian orang-orang yang menyelisihi Ibnu Taimiyah melempari Ibnu Taimiyah dengan kafir, zindiq, munafik, qalilul aql ila akhirih, apa kata Ibnu Taimiyah? Fala uhibbu an yuntasara min ahadin bisababi kadhibihi alayya aw dhulmihi wa udwanihi. Yani aku enggak mau membela diriku disebabkan salah seorang yang berdusta atas nama diriku atau menzalimi diriku atau mengeluarkan permusuhan. Fa inni qad ahlaltu kulla muslim. Allahu akbar. Aku halalkan bagi setiap muslim yang menzalimiku, yang melempariku dengan tuduhan yang busuk. Wa ana uhibbul khair likullil muslimin. Aku mencintai kebaikan bagi setiap kaum muslimin. Wa uridu likulli mu'minin minal khair ma uhibbuhu li nafsihi. Allahu akbar. Kata beliau, aku menginginkan
bagi setiap mukmin dari kebaikan sebagaimana aku menginginkan untuk diriku. Walladzina kadzabu wa zalamu fahum fi hillin min jihati. Orang-orang yang berdusta atas namaku, menzalimiku, mereka semua aku halalkan dari sisiku. Maksudnya antara mereka dengan Allah itu urusan mereka. Ya kan? Kalau dari diriku pribadi aku maafkan. Subhanallah. Begitu juga sebutkan Ibnu Qayyim, kisah masyhur kan gitu. Ketika masalah Al-Bakri dan orang-orang yang bermusuhan dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dikabarkan kalau dia meninggal, musuhnya ini yang melempari Ibnu Taimiyah dengan kekufuran, kezaliman. Kemudian orang yang menuduh Ibnu Taimiyah ini meninggal. Apa kata Ibnu Taimiyah? Qala fanaharani wa tanakkara li wastarja'a. Ini orang yang mengabarkan bahwa musuh Ibnu Taimiyah itu telah meninggal, yakni seolah-olah ini waktu bahagia nih kan gitu. Musuh kita mati, ahlul bidah kok. Kemudian kata Ibnu Taimiyah fanaharani, dia mencercaku dan mengingkariku dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala thumma qama min fawrihi ila baiti ahlihi fa'azzahum. Kemudian Ibnu Taimiyah langsung mendatangi musuhnya, rumah musuhnya yang mati itu kan gitu. Musuh masalah agama, fa'azzahum. Kemudian mentakziahnya, wa qala inni lakum makana. Sesungguhnya aku pengganti ayah kalian yang telah wafat. Yani ini musuhnya yang melempari dia dengan kedustaan, dengan fitnah kan gitu. Wala yakunu lakum amrun muhtajuna fihi ila musa'adatin illa wasa'adtukum fihi. Tidaklah apabila kalian membutuhkan bantuan, pasti aku tolong kalian di situ. Wa nahu hadza minal kalam fasurru bihi wa da'alahu wa 'azzamu hadhihi al-hal minhu. Subhanallah. Fa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yani ayatun min ayatillah rahimahullahu taala wa in kana mata aziban kan gitu. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat dalam keadaan tidak memiliki istri dan anak, tentunya kalau udah enggak memiliki istri pasti enggak memiliki anak. Nah, tafadhal. Dalam dalil fitrah ini adalah sesuatu yang sejak awal manusia belum memahami. Dan tadi yang seperti Ustaz sampaikan juga bahwa setiap kepercayaan orang-orang kafir sekalipun mereka mempercayai Nah, orang-orang yang tempat ibadahnya di dalam rumah, tapi dia juga mengisyaratkan doanya itu taat. Jadi pertanyaannya Ustaz, apa sebenarnya syubhat yang paling besar daripada orang-orang yang menolak sifat tinggi. tingginya Allah itu? Karena tadi itu sebenarnya dah lagi Syubhatnya hanya satu, tamtsil. Memberikan konsekuensi tingginya Allah sebagaimana konsekuensi tingginya makhluk. Itu saja sebenarnya. Sebagaimana Abdul Ma'ali Al-Juwaini disebutkan, apabila Allah tinggi di atas makhluk berarti Allah jisim. Kalau Allah tinggi di atas arsy, istiwa di atas arsy, berarti Allah lebih besar dari arsy. Lah, bagaimana mungkin arsy bisa menopang yang lebih besar dari dia? Kalau Allah lebih kecil, ya bagaimana mungkin Allah lebih kecil dari makhluknya? Kalau sama bagaimana? Ila akhirih. Yani hada tamtsil. Ya kan? Mereka mengatakan apa? Ketika Allah tinggi di atas arsy, istiwa di atas arsy, tinggi di atas seluruh makhluk, berarti Allah butuh makhluk ini menopang dirinya. Ada konsep gravitasi. Ini sebenarnya tamtsil semuanya, tamtsil. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Karena itu tadi konsep al-ulu kan gitu. Masalah jihah, masalah apa? Masalah al-hayyiz. Inilah syubhat terbesar menolak sifat Allah. Kalau Allah berada di posisi tinggi berarti Allah ada ruang, ada tempat, ada makan ila akhir. Nah, masuk juga di masyarakat seperti yang sudah kita serahkan aja kepada yang di atas. Iya, maksud dia di atas, tapi macam Abdul Somad pun ketika dilihat ada sebagian video dia berdoa, dia ini, itu kata mereka apa? Kata mereka di atas secara majaz saja itu, kedudukan tinggi, tapi hakikatnya bukan ada Allah di atas langit sana. Makanya kata Syekhul Islam Al-Mu'attilah yang menolak sifat tinggi, ya'buduna adaman, menyembah sesuatu yang enggak ada. Wal Mumatsilah yang menyamakan Allah dengan makhluk, ya'buduna sanama,
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.